Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Marcel Gabriel Tambun dengan NPM 22010230. Video ini merupakan tugas presentasi mata kuliah Hukum Pajak yang diampu oleh Ibu Mona Agustina Nedi, SHMA. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas secara singkat dan sederhana mengenai 3 jenis pajak, yaitu pajak perkebunan, pajak air permukaan, dan pajak reklaim. Pembahasan akan dimulai dari pengertian menurut para ahli, alasan keberadaan pajak tersebut, dasar hukumnya, dan diakhiri dengan contoh perhitungannya. Pertama, kita mulai dari pajak perkebunan. Pengertian pajak perkebunan menurut para ahli, menurut Rosman Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbal balik dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak perkebunan dapat dipahami sebagai pajak dikenakan atas pemanfaatan dan kepemilikan bumi dan bangunan yang digunakan untuk usaha perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, dan komoditas perkebunan lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak perkebunan termasuk dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam sektor perkebunan. Artinya, setiap badan usaha perkebunan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk bayar pajak ini. Mengapa pajak perkebunan ada? Pajak perkebunan dilakukan untuk memberikan kontribusi atas pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Usaha perkebunan misalnya menggunakan lahan yang luas dan menghasilkan keuntungan besar, sehingga wajar apabila negara menarik pajak sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab sosial. Dana dari pajak ini digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan juga menjadi sumber penerimaan bagi hasil melalui mekanisme bagi hasil. Dasar hukum pajak perkebunan adalah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, serta ketentuan teknis perpajakan yang mengatur PBB sektor perkebunan. Contoh perhitungan pajak perkebunan yang sederhana, misalnya nilai jual objek pajak NJOP perkebunan ditetapkan sebesar 1 juta. Jika nilai jual kena pajak NJKP sebesar 40% dan tarif PBB 0,5%, maka NJKP sama dengan 40% kali 1 juta sama dengan 400.000. PBB terutang 0,5 kali 400 sama dengan 2 juta per tahun. Intinya, semakin besar nilai lahan dan bangunan perkebunan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Baik, selanjutnya kita bahas pajak air permukaan. Pengertian pajak air permukaan menurut para ahli, menurut doktrin hukum pajak daerah, pajak air permukaan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan seperti sungai, danau, waduk, dan khususnya untuk kepentingan usahanya. Pajak ini pada umumnya dikenakan kepada perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan, industri, dan pembangkit listrik yang memanfaatkan air permukaan dalam kegiatan usahanya. Mengapa pajak air permukaan ada? Pajak air permukaan bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi kepada daerah atas pemanfaatan sumber daya alamnya. Dengan adanya pajak ini, pemanfaatan air dilakukan dengan cara lebih bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU PDRD pasal 21 yang menjelaskan objek, subjek, dan pengecualian pajak air permukaan. Contoh perhitungan pajak air permukaan yang sederhana, misalnya nilai perolehan air permukaan ditetapkan sebesar 20 juta. Taraf pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%, maka pajak terutang 10% kali 20 juta, maka dapat 2 juta. Pajak ini menjadi sumber pendapatan daerah dan sekaligus alat pengendalian lingkungan. Baik, kita bahas pajak reklaim. Pengertian pajak reklaim menurut para ahli yaitu pajak daerah. Pajak reklaim adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklaim, baik berupa papan reklaim, spanduk, baliho, videotron, maupun media iklan lainnya yang bertujuan untuk komersial. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklaim di wilayah suatu daerah. Mengapa pajak reklaim dilakukan? Pajak reklaim dilakukan karena reklaim memanfaatkan ruang publik dan memiliki nilai ekonomi. Selain sebagai sumber pendapatan daerah,
Pajak ini juga berfungsi untuk menata keindahan kota, mengendalikan jumlah reklam, serta menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan. Dasar hukum pajak reklam adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang AKBT serta peraturan daerah masing-masing wilayah. Contoh perhitungan pajak reklam yang sederhana, misalnya nilai sewa reklam ditetapkan sebesar 5 juta. Tarif pajak reklam sebesar 25%. Maka pajak terutang 25% kali 5 juta sama dengan 1.250.000. Besarnya pajak tergantung pada jenis, ukuran, lokasi, dan jangka waktu pemasangan reklam. Baik, kita udah di penutup dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak perkebunan berfungsi untuk kontribusi atas pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Pajak air permukaan berfungsi untuk pengendalian lingkungan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan. Pajak reklam berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah serta penataan ruang publik. Ketiga jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan daerah, tetapi juga alat peraturan demi kepentingan masyarakat luas. Demikian presentasi singkat dari saya, semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai hukum pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dadah.